I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan. Nah, di sini kami mengambil materi mengenai penegakan manusia, hak asasi manusia menurut hukum positif di Indonesia. Nah, saya Desi Ratnasari sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun anggota saya yang pertama ada Era Mustika dengan nomor NPM 021, selanjutnya ada Rosi Malinda dengan nomor NPM 023, kemudian ada Adi Saputra dengan nomor NPM 025, selanjutnya ada Melina Gista dengan nomor NPM 026, selanjutnya ada Ines Piala Fikna dengan nomor NPM 027, ada David Anggana dengan nomor NPM 035, dan saya sendiri Desi Ratnasari dengan nomor NPM 035, dan yang terakhir ada Nova Fitriani dengan nomor NPM 045. Nah, di sini ada pun pendahuluan dari artikel kami, yaitu masalah penegakan HAM ini selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum. Nah, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Nah, pada penelitian ini berguna untuk mencari jawaban atas pernyataan penelitian. Nah, yang pertama, bagaimana penerapan hukum pada penyelenggaraan hak asasi manusia? Kemudian yang kedua, lembaga manakah yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia? Yang ketiga, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimanakah prinsip hukum Islam tentang hak asasi manusia? Nah, berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik menulis penelitian ini. Kemudian, adapun metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, di mana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan atau library research. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Era Mustika, NPM 021. Saya sebagai presentator pertama. Yang materi pertama yaitu A, ada penerapan hukum pada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi pelanggaran hak asasi manusia itu telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cukup sekian pemateri dari saya lanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama itu mengenai Undang-Undang 1945 mengenai hak asasi manusia, di mana dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam pasal ini, di mana ada 4 hal yang terjadi, yaitu yang pertama. Nah, 4 hal tersebut meliputi yang pertama itu ada pelanggaran hak. Pelanggaran hak ini terjadi ketika seseorang itu melanggar hak manusia dan mereka itu tidak bertanggung jawab karena telah melanggarnya. Kemudian yang kedua itu hak untuk hidup. Yang ketiga, setiap orang itu berhak atas upaya penegakan hukum nasional yang berlaku di masyarakat atau di sebuah negara, di mana tidak ada diskriminasi atau stratifikasi sosial mengenai hukum, di mana masyarakat itu mempunyai kedudukan yang sama rata di dalam sistem pemerintahan atau di dalam sistem hak asasi manusia. Kemudian yang keempat adalah pengadilan hak asasi manusia untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Adi Saputra dengan nomor NPM 025.
Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Yaitu yang selanjutnya B, lembaga yang dapat mengadili hak asasi manusia. Nah, lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia ini merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamandemenkan oleh konstitusi. Lembaga yang mengadili para pelanggar HAM adalah pengadilan ad hoc hak asasi manusia yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana, sebab pada hakikatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggaran HAM yang bersifat tegas adalah bahwa pelanggaran HAM berkaitan dengan kesepakatan internasional, seperti itu. Selanjutnya, C. Peranan Komnas HAM. Komnas merupakan singkatan dari Komisi Nasional, sedangkan HAM merupakan singkatan dari Hak Asasi Manusia. Jadi, pengertian dari Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga-lembaga mandiri yang kedudukannya memiliki setingkat atau sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM juga memiliki tujuan. Tujuan tersebut antara lain: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kendala dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Pemerintah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Oleh karena itu, memunculkan beberapa kendala yang dapat mengakibatkan tidak terselesaikannya permasalahan tersebut. Faktor kendala HAM yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah selaku policy obligation. Yang kedua, TNI Polri sebagai petugas keamanan. Yang ketiga, masyarakat selaku civil actor. Yang keempat yaitu kelompok dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya. Kemudian yang selanjutnya E. Upaya dalam kasus HAM di Indonesia. Nah, sarana dalam penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang berat terdapat pada pasal beberapa pasal diantaranya yaitu ada pasal 4, kemudian ada pasal 43 dan ada pasal 47. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, selanjutnya saya Nova Fitriani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang poin F, prinsip hak asasi manusia menurut hukum Islam. Nah, dalam HAM menurut Islam ini, Islam tidak dapat terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah karena kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Kemudian, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu lembaga yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia adalah pengadilan ad hoc atau hak asasi manusia yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu melalui pengadilan ad hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia menurut prinsip Islam yaitu tidak dapat terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah karena keduanya merupakan sumber suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.